Terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya dalam agenda sharing session lah terkait aplikasi High Plus Energy dengan tema Energy Management System seperti itu. Oke, mungkin langsung saja ya di bagian pertama ini terkait our understanding, di mana untuk saat ini seperti yang kita tahu pelanggan PLN itu udah lebih dari 83 juta pelanggan gitu. Di mana yang seperti kita tahu data-data tersebut, big datanya mulai data kelistrikan, lalu ada data tagihan, lalu terus ada data outage manajemennya, itu yang kelola adalah Icon. Nah, di mana secara big data tersebut itu jadi tantangan tersendiri nih buat kita, di mana kita bisa memanfaatkan terkait data tersebut untuk jadi value edit-nya kita nih untuk pelanggan-pelanggan enterprise. Di mana selain jadi revenue edit Icon, itu bisa jadi manfaat lagi nih untuk pelanggan dalam memanfaatkan terkait periodic bill payment, terus quality of energy, terkait outage manajemennya, seperti itu. Nah, dari situ terkait tantangan dan peluang tersebut, itu dibuatkanlah aplikasi terkait aplikasi Energy Management System, di mana aplikasi tersebut kita namakan High Plus Energy, High Information Energy, di mana aplikasi ini itu merupakan solusi platform yang memudahkan dalam melakukan monitoring dan controlling layanan beserta manajemen gangguan listrik bagi pelanggan PLN Enterprise. Nah, dari modul-modul yang ada di aplikasi High Plus Energy ini, itu yang pertama ada terkait bill payment dan token usage, lalu yang kedua ada outage management, lalu yang ketiga quality of energy, lalu ada IoT system. Nah, di mana syarat terkait integrasi dengan EMS ini adalah pelanggan itu sudah menggunakan AMR. Kalau misalkan teman-teman tahu, AMR itu adalah automatic meter reading. Jadi istilahnya kalau misalkan bahasa sekarang itu smart meternya lah, kayak gitu. Jadi syarat terkait penggunaan aplikasi dapat diintegrasikannya dengan EMS ini adalah syaratnya si pelanggan udah harus menggunakan AMR gitu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan nih, kalau misalkan untuk yang meter analog gitu, meter pasca yang biasa gitu, apakah bisa diintegrasikan juga dengan EMS? Itu bisa, tapi tidak diberikannya modul-modul dari 4 ini, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk smart meter itu support terkait keempat modul tersebut. Nah, ini terkait bisnis modelnya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini aplikasi High Plus Energy ini, di sini ada 3 entitas, di mana yang pertama itu dari atas terkait service providernya, itu yang di sebelah kiri kita sebagai Icon Plus itu penyedia atau provider terkait aplikasi monitoring High Plus Energy ini gitu, di mana tadi yang saya jelaskan terdapat 3 modul, yaitu bill payment and token usage, outage management, lalu yang ketiga ada quality of energy dan juga IoT system. Nah, di mana yang sebelah kanan ini ada PLN, di mana nanti PLN itu yang provide terkait power datanya saya tadi, terkait big data yang harus kita manfaatkan sebenarnya. Jangan kita anggurin terkait data-data tersebut. Di mana data-data tersebut kita bisa jadikan value revenue edit untuk Icon dan juga bisa dimanfaatkan kembali ke customer kayak gitu. Lalu selain provide terkait data tersebut, dari PLN juga yang mereplacement lah itu smart meter. Jadi terkait ketika ada pelanggan ingin menggantikan dari meter analog ke smart meternya atau AMR, itu yang implementasi dan pemasangan itu nanti dari si PLN. Nanti dari kita, dari Icon yang melakukan request atau support ke PLN, kayak gitu. Lalu di bawahnya ini ada pelanggan dan partner. Jadi di sebelah kanan ini ada partner. Jadi kita keuntungan sendiri, di mana kita secara existing kita sudah berpartner juga dengan beberapa perusahaan-perusahaan raksasa terkait connectivity, yaitu ada Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, dan lain-lain seperti itu. Nah, selain jadi partner, itu bisa juga sebagai
customer kita juga gitu untuk memanfaatkan fasilitas ini, di mana kita yang sudah berjalan itu kita udah ada Telkomsel dan juga kita hampir goals juga dengan XL itu sebagai operator dan tower provider. Jadi meter-meteran atau smart meter yang dipasang di masing-masing BTS, kalau misalkan Bapak Ibu tahu kan, kalau misalkan Telkomsel itu BTS-nya itu tersebar di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi di situ mereka ada kebutuhan nih terkait monitoring masing-masing BTS mereka, apakah si meteran tersebut itu terjadi gangguan atau mati. Jadi kalau misalkan nanti dimonitoring itu bisa ketahuan secara real time kayak gitu. Kalau misalkan menggunakan aplikasi High Plus Energy ini. Nah, ini mungkin gambaran nih topologi. Di mana dari sisi kiri ini ada pelanggan. Nanti dari pelanggan itu yang menggunakan AMR, di mana nanti secara data itu menggunakan GSM dari masing-masing smart meter tersebut. Jadi smart meter tersebut sudah terpasang GSM, secara data nanti dikirimkan secara periodik melalui internet, di mana nanti data-data tersebut terkirim ke server AMR, terus server data tagihan, langsung dikirimkan ke server High Plus Energy ini, di mana nanti dari sini itu bisa diintegrasikan dengan aplikasi High Plus Energy dan bisa dimanfaatkan oleh si customer tersebut. Nah, di mana kalau misalkan nanti ada terjadi gangguan, itu juga bisa terinformasi langsung ke aplikasi High Plus Energy ini. Kayak gitu. Ini terkait gambaran topologinya. Nah, ini cara High Plus Energy Package, di mana kalau misalkan teman-teman sales nanti kalau misalkan menawarkan, kita ada paket basic dan juga add-on, teman-teman. Jadi terkait bisnis modelnya, kita charge per ID pelanggan per bulan gitu. Jadi masing-masing ID pelanggan si smart meternya itu kita hitung per ID pelanggan gitu. Di mana secara paket basicnya kita memberikan fasilitas terkait bill payment, energi konsum, dan juga histori tagihan transaksinya mereka seperti itu. Lalu selain ada basic, kita juga memberikan terkait paket-paket add-on gitu. Jadi nggak semua customer itu membutuhkan modul-modul tersebut gitu. Jadi untuk add-on secara pengalaman itu kita ada quality of energy, terus kita ada outage management, smart meter, collective payment, dan juga quality of energy dengan plus dan juga pro kayak gitu. Ini untuk package-package-nya. Nah, ini mungkin lebih detailnya ya, informasi detail terkait bill payment itu apa, di mana bill payment ini itu terkait informasi tagihan bulanan per ID pelanggan, lalu status permohonan, dan juga informasi estimasi tagihan per ID pelanggan. Nanti di situ dari pelanggan itu bisa mengetahui nih status bill payment mereka gitu. Jadi kalau misalkan di situ kita ada analitik juga terkait peringkat 10 besar, misal peringkat 10 besar dari tagihan yang paling besar dan juga tagihan paling kecil. Biasanya kalau misalkan meter tersebut ada kenakalan nih di lapangan gitu, kok si meter ini tagihannya langsung melonjak seperti itu bisa ketahuan kayak gitu. Jadi ini manfaat juga sih untuk customer bisa tahu terkait bill payment. Nah, lalu yang kedua, history. Ini terkait informasi history 6 bulan terakhir tagihan dan juga penggunaan konsumsi energi per ID pelanggan. Lalu energi konsum. Nah, terkait paket energi konsum ini, itu informasi yang kita berikan itu terkait konsumsi energi KWH, KVAR, KVAR-H, dan juga KVAR max demand per ID pelanggan. Ini untuk yang paket basic. Nah, untuk add-ons-nya sendiri, terkait quality of energy, ini informasi mengenai kualitas listrik, yaitu voltage arus, terus frekuensi, active power, reactive power, current power, lalu power factor, dengan frekuensi update data itu yang kita berikan sebanyak 2 kali per hari. Itu merupakan data instan yang kita kasih. Dan juga 4 kali per hari itu data load profile-nya. Itu. Lalu selain quality of energy, kita ada outage management.
Sebenarnya secara fitur ini hampir sama dengan PL yang ada di PL Mobile, tapi value-nya dengan menggunakan aplikasi MS ini itu IDPL yang sudah terdaftar di aplikasi Plus Energy ini kita prioritaskan terkait penanganan gangguannya gitu. Jadi secara informasi yang ada di H Plus Energy ini, kalau misalkan ada gangguan itu udah pasti harus diprioritaskan gitu, karena pelanggan-pelanggan yang terdaftar di H Plus Energy ini merupakan pelanggan-pelanggan enterprise-nya PLN gitu. Jadi kita secara bisnis model juga B2B sih. Kita tidak menjual secara retail. Lalu selanjutnya kita ada smart meter berisi terkait mengenai informasi summary-nya, informasi status smart meter gitu. Jadi di situ kita bisa lihat terkait summary mulai dari quality of energy, outage management dan semuanya. Jadi kalau misalkan informasi terkait smart meternya tersebut terjadi gangguan, mati atau disconnect itu bisa ketahuan. Lalu ada collective payment, di mana di aplikasi ini juga itu udah terintegrasi dengan EconPay kalau misalkan teman-teman tahu. Jadi nanti dari misalkan dari 1000 ID pelanggan nih yang terdaftar di aplikasi Plus Energy ini, itu bisa dibayarkan dengan satu kali transaksi seperti itu. Jadi nggak perlu lagi nih pembayaran satu-satu gitu. Jadi cukup menggunakan H Plus Energy ini pembayaran dengan menggunakan satu kali transaksi seperti itu. Jadi di bulk untuk jumlah tagihannya. Lalu ada Quality of Energy Plus dan juga Energy Pro, di mana perbedaannya ini dari masing-masing ini terkait frekuensi data nih yang kita kirimkan. Kalau misalkan Plus, kita up to 24 kali per hari dengan histori Amin 1. Lalu yang Pro itu secara on request dengan maksimal 3 kali dalam sehari. Tuh, sesuai kondisi KWH meter. Jadi kalau misalkan smart meter itu kondisinya emang beda-beda. Oke. Nah, ini mungkin problem solution yang kita tawarkan juga. Jadi kalau misalkan secara case pengalaman kita menawarkan ke pelanggan itu, yang pertama terkait problem jika ada gangguan nih, maka bisa dia cepat diatasi. Dimana contoh case-nya ini terkait gangguan teknis padam listrik di tempat pelanggan, gangguan non teknisnya pembacaan dan pencatatan meter yang berbeda kayak gitu. Nah, secara modulnya yang kita tawarkan itu modul outage management. Nah, di mana outage management ini fitur-fiturnya apa aja? Itu yang pertama pengaduan individual seperti itu. Lalu ada chat 123, lalu info penyebab gangguannya apa, lalu info status penyelesaian gangguannya nanti seperti apa, dan juga dedikatif akun eksekutif. Jadi fitur unggulan ini juga itu bisa diketahui terkait SLA-nya nih. Jadi kalau misalkan untuk saat ini fitur-fitur ini tuh belum ada di aplikasi-aplikasi lain. Jadi keuntungan juga nih bagi Icon Plus terkait outage management ini. Jadi kita bisa tahu nih SLA-nya mulai dari petugas datang, terus menangani gangguan, SLA-nya berapa, terus selesainya gangguan itu juga ketahuan di aplikasi High Plus Energy ini gitu. Lalu yang ketiga yaitu informasi terkait manajemen penggunaan energi. Jadi tidak diketahuinya beberapa energi yang terpakai di setiap IDPL. Nah, modul yang bisa kita tawarkan itu terkait energi konsum, lalu history energi konsum, dan juga quality of energy. Nah, di mana secara fitur dari modul-modul ini itu ada informasi konsumsi energi KWH, terus histori penggunaan energi KWH, lalu informasi mengenai kualitas listrik gitu, di mana ada voltage, ada arus, dan lain-lain. Lalu high cost operation nih, di mana secara case itu pelanggan itu belum diketahui nih informasi tagihannya berapa gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, biasanya kalau misalkan case di lapangan yang di pelosok-pelosok biasanya itu kan banyak sekali kenakalan-kenakalan gitu, yang numpang lah istilahnya, numpang listrik atau apa gitu. Jadi tahu-tahu kok tagihannya melejit gitu. Itu karena apa? Itu bisa ketahuan di aplikasi Plus Energy. Next ini.
Nah, secara fiturnya itu ada informasi terkait tagihan bulanan, informasi estimasi tagihan, informasi histori tagihan, dan juga collective payment. Nah, ini mungkin High Value High Plus Energy ini, di mana aplikasi ini itu satu-satunya aplikasi monitoring energi kelistrikan yang sudah sesuai dengan standar PLN. Jadi, untuk aplikasi ini tuh pengembangannya tidak semata-mata langsung dikembangkan. Jadi, kita butuh izin juga dari PLN, di mana tahun lalu itu kita sudah mengadakan FGD juga dengan PLN. Jadi FGD tersebut itu terkait persetujuan nih, data-data apa saja yang perlu atau yang diizinkan diberikan ke customer seperti itu. Jadi ada data-data yang tidak boleh diberikan dan ada data-data yang diizinkan seperti itu. Jadi ini sudah standarisasi dari PLN sih sebenarnya. Kalau misalkan aplikasi ini dikembangkan itu. Lalu yang kedua itu real data sesuai dengan pencatatan kilometer. Jadi untuk apa namanya High Plus Energy ini udah pasti itu pengirimannya langsung ke server yang sudah disediakan di Icon. Jadi kita ada server AMR khusus untuk pembacaan atau penerimaan data-data dari si KWH meter tersebut. Lalu informasi parameter kelistrikan yang diberikan sangat lengkap. Lalu kita open API juga nih ke customer. Jadi kalau misalkan si customer itu udah ada platform sendiri dan dia ingin mengkonsum juga data-data yang ada di High Plus Energy ini, kita bisa provide. Tapi dengan catatan data-data tersebut itu tidak selengkap yang ada di data-data High Plus Energy. Seperti itu. Mungkin bisa jadi yang kita berikan hanya si summary-nya saja kayak gitu. Jadi secara detail kita tidak provide untuk data-data tersebut. Jadi biasanya kalau misalkan ada pelanggan dengan kebutuhan ingin diintegrasikan API-nya kita, itu kita bisa berikan tapi hanya summary datanya saja kayak gitu. Lalu fitur lengkap dengan satu dashboard sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini mungkin kalau misalkan dari teman-teman salesnya ada pertanyaan, secara high level timeline-nya nanti seperti apa, kayak gitu kan. Nah, itu di sini ada initiation, preparation, installation, dan juga evaluation. Nah, di mana di week 1 kita bisa pemaparan nih ke customer, apakah aplikasi Plus Energy ini ke customer. Lalu di week kedua, setelah pemaparan, mungkin kita bisa kasih nih POC ke mereka, trial. Jadi, istilahnya tak kenal maka tak cinta. Kalau misalkan mereka ingin coba-coba, kita bisa kasih trial sebulan, 2 bulan seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka ingin icip-icip lah istilahnya itu bisa. Kita bisa support. Jadi nanti dari sisi pelanggan tinggal kirim ID PEL mereka, baik itu yang sudah AMR-isasi dan juga belum, itu bisa di-provide kita. Lalu yang selanjutnya itu di week 7 kita proses aktivasi produk dan layanan aplikasi High Plus Energy ini. Dilanjutkan dengan pemberian training beserta transfer knowledge-nya gitu. Lalu yang poin ke-8 setelah sudah selesai PKS, lalu ada training dan juga transfer knowledge, itu bisa langsung ready for implementation gitu. Nah, ini pelanggan-pelanggan yang sudah bekerja sama lah istilahnya sudah menggunakan aplikasi High Plus Energy ini, di mana di sini untuk BCA sendiri itu kebutuhannya hanya terkait bill payment-nya aja. Jadi monitoring terkait bill payment masing-masing cabang-cabangnya mereka di seluruh Indonesia seperti itu. Lalu XL juga kita hampir goals, itu informasinya kita dapat revenue 600 jutaan dari lebih dari 1.000 IDPL yang didaftarkan seperti itu per tahun. Lalu ada Telkomsel juga, Indosat ini kemarin juga kita sudah sempat present juga, lalu ada link aja dan juga Pemda kayak gitu. Oke, mungkin pemaparan dari saya sampai sini, saya kembalikan ke Mbak Kila. Baik rekan-rekan,
Tiba saatnya kita di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Agung Setiawan atas materi yang telah disampaikan, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran rekan-rekan Iconers pada webinar pagi hari ini. Kami dari panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan sepanjang webinar pagi hari ini. Saya pamit mengundurkan diri. Sampai bertemu di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.